Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Tadi kita udah beribadah. Semoga tetap bersukacita ya. Minggu ini tema cerita kita tentang berani mengaku dosa. Nah, kita mau berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, coba kakak tanya, adik-adik pernah gak sih berbuat salah, tapi gak mau ngaku salah? Ayo, pernah gak? Yuk kita lihat gambarnya. Apakah adik-adik pernah melakukan hal-hal ini? Bikin adik menangis, ngambil uang orang lain. Misalnya ngambil uang dari dompet papa, dari dompet mama, dompet abang atau dompet kakak. Pernah nggak? Adik-adik pernah mengejek teman nggak? Atau berkelahi dengan teman, dengan kakak atau dengan adik? Adik-adik, tindakan itu salah nggak sih? Yuk coba kita pikirkan. Benar sekali, tindakan itu salah dan orang yang berbuat salah atau berbuat dosa harus menerima hukuman. Namun ternyata, walaupun kita orang berdosa dan harus dihukum, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Rasul Yohanes melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan, jika kita mau mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Adik-adik, yuk kita dengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Suatu hari, ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Anak pertama dan yang bungsu. Kemudian si bungsu berkata kepadanya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Maka ayahnya membagi kekayaannya itu kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual bagian warisannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu, ia memboroskan uangnya dengan hidup berpesta pora. Lihat gambarnya adik-adik. Dia membeli banyak makanan dan hidup berpesta-pesta dengan teman-temannya. Dia hambur-hamburkan kekayaan papanya itu. Suatu ketika, uangnya udah habis semua. Dan terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar. Sehingga ia mulai miskin dan hidup susah. Bisa kita bayangkan ya adik-adik, si bungsu yang tadinya uangnya banyak, dia pakai uangnya dia hambur-hamburkan, dia nggak berhemat, dan terjadi suatu kelaparan. Akhirnya, si bungsu itu pergi mencari pekerjaan, dan datang kepada seorang penduduk yang ada di situ. Si penduduk itu menyuruhnya untuk pergi ke ladang menjaga babinya. Hari itu, ia begitu kelaparan, sehingga ia melihat makanan babi itu dan ingin memakannya untuk mengisi perutnya. Karena tidak seorang pun memberinya makanan. Sedih ya. Akhirnya suatu hari ia sadar dan berkata,
Orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Si bungsu berpikir, aku akan kembali pulang dan pergi kepada ayahku dan berkata, "Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah." Lalu pergilah ia pulang ke negeri ayahnya. Nah, dari jauh ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dan dengan sangat terharu, ayahnya lari menemuinya. Ayahnya lari-lari, dan ayah sangat senang, lalu memeluk dan mencium anaknya. "Ayah," kata anak itu, "aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah." Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita akan makan dan bersukaria. Sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan lagi." Lalu mulailah mereka berpesta. Adik-adik, seperti ayah itu yang mau mengampuni kesalahan anaknya, demikian juga Tuhan kita, Tuhan Yesus, mau mengampuni kesalahan kita. Jika kita mau meminta maaf dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa kita sembunyikan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui segalanya. Ayo kita berani untuk mengakui kesalahan dan dosa kita ya adik-adik. Adik-adik, sebagai anak terang, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni orang lain. Karena itu, kalau kita berbuat kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Bagaimana sih caranya mengakui kesalahan? Pertama, berdoa kepada Tuhan Yesus, mengakui kesalahan kita, dan memohon pengampunan. Yang kedua, meminta maaf kepada papa, atau mama, atau saudara, atau teman yang sudah kita perlakukan tidak baik. Yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dengan pertolongan Tuhan. Apakah mulai hari ini adik-adik mau berani mengakui kesalahan atau dosa? Kakak dan abang berharap adik-adik semua menjawab ya. Dengan pertolongan Tuhan, yuk kita sama-sama menjadi anak terang yang berani mengakui kesalahan dan dosa kita. Sampai di sini ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Jangan lupa mengerjakan kreativitasnya. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya untuk berani mengakui kesalahan saya dan meminta maaf kepada Tuhan, orang tua, teman, dan lainnya. Tuhan Yesus, lindungilah papa, mama, kakak, abang, adik, saudara, dan guru agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam kasih dari kakak-kakak dan abang-abang GSM HKBP Serpong. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Dadah.